kami DPR Aceh, terutama Komisi 5, itu sudah mengingatkan pemerintah Aceh soal adanya dampak daripada pandemi COVID-19 terkait dengan para kerja dan buruh di perhotelan dan seluruh buruh-buruh yang ada di sektor pekerja lain di Aceh yang akan berdampak, yaitu pemecatan dan dirumahkan untuk sementara waktu. Yang jumlahnya itu sudah dilaporkan oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh dan juga Dinas Sosial Aceh. Apa landasan DPR Aceh Komisi 5 mengingatkan pemerintah Aceh? Yaitu soal dana refocusing yang sekarang itu dari 1,7 triliun itu menjadi sekarang 2,7 triliun. Yang angkanya signifikan, dan kami sudah meminta pemerintah untuk memperhatikan buruh-buruh yang dirumahkan atau buruh-buruh yang di PHK sementara agar diberikan stimulus dana dari refocusing ini sehingga mereka tidak terancam kehidupan anak dan istrinya di rumah. Namun sekali lagi teman-teman sekalian, upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di DPR Aceh ini adalah upaya pengawasan, upaya kontrol, bukan upaya eksekusi. Yang mengeksekusi seluruh kebijakan, yang mengeksekusi seluruh aturan itu adalah pemerintah Aceh. Berkenaan dengan kanun nomor 7 tahun 2014 soal tenaga kerja di Aceh, teman-teman sekalian saya ingin tanyakan, apakah teman-teman aliansi buruh sudah baca isi kanun ini? Sudah? Ya, saya yakin semua belum baca isi kanun ini, meski ada 1-2 orang yang sudah membacanya. Saya sarankan kepada teman-teman aliansi buruh, tidak hanya buruh di pusat, di provinsi, tapi di kabupaten kota, untuk membaca secara komprehensif pasal per pasal dan klausul yang ada dalam kanun nomor 7 tahun 2014 ini. Apabila nanti ada pasal dan klausul yang tidak memuat tentang kepentingan buruh, tuntutan buruh yang ada di Aceh, silakan kami beri kesempatan kepada teman-teman aliansi buruh untuk menyiapkan draft usulan revisi kanun nomor 7 tahun 2014. Silakan serahkan ke kami DPR Aceh Komisi 5, dan itu akan kami jadikan usul inisiatif DPR Aceh untuk kita bahas menjadi revisi kanun tenaga kerja di Aceh, sehingga tenaga kerja Aceh keberadaannya itu legitimate dan mendapat penghargaan dari pemerintah. Karena buruh, tanpa buruh ekonomi negara akan hancur, tanpa buruh perusahaan-perusahaan dan investasi tidak akan berjalan dengan baik di Aceh. Tapi sekali lagi saja teman-teman, investasi apapun, investasi yang mendongkrak tentang pemberdayaan ekonomi, yang mendongkrak tentang kapabilitas dan kapasitas tentang harga diri marwah bangsa Aceh, tetap harus kita dukung bersama-sama, tentunya dengan tidak menyampingkan kearifan lokal, dengan tidak memasukkan tenaga kerja asing ke Aceh, karena anak-anak Aceh juga berpendidikan, punya mentalitas kerja. Itu mungkin dari kami. Selebihnya nanti silakan kita berdiskusi. Kami membuka pintu yang luar biasa besar, terutama Komisi 5 kepada teman-teman buruh baik di provinsi maupun di kabupaten kota, tetapi dengan data dan fakta yang kuat sehingga kita bisa melakukan proses pengungkapan apabila perlu, seperti saya tegaskan tadi, membentuk pansus tenaga kerjaan di Aceh. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para pimpinan kami di DPR Aceh yang telah menanggapi berbagai isu tadi, dan alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi untuk kemaslahatan pekerja buruh di Aceh.